Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Hulyanantia Firda dengan NIM 22077743. Sekarang saya akan menjelaskan apa itu Payas Agung. Sebelum menjelaskan apa itu Payas Agung, saya akan menjelaskan secara singkat pengertian dari Pulau Bali. Pulau Bali merupakan salah satu pulau di Indonesia yang berada dalam gugusan Kepulauan Nusa Tenggara. Pulau ini sekarang termasuk wilayah Provinsi Bali. Pulau Bali atau yang sering disebut sebagai Pulau Dewata ini tidak hanya memiliki keindahan pada alamnya saja, namun juga memiliki kebudayaan yang sangat indah dan unik. Salah satu kebudayaan Bali yang tidak kalah dengan keindahan alamnya, yaitu pakaian adat Bali yang juga mendapat banyak sorotan. Pakaian adat Bali memiliki keunikan dan filosofi tersendiri. Salah satunya yaitu Payas Agung. Payas Agung merupakan pakaian adat khas Bali. Payas Agung adalah nama pakem penggunaan tata busana adat dan tata rias khas Bali yang terkesan sakral, mewah, dan juga agung. Payas Agung biasa digunakan pada upacara potong gigi, upacara kedewasaan, ngaben, upacara pernikahan, dan upacara adat lainnya. Detail Payas Agung pada wanita. Payas Agung dominan dengan warna emas dan mahkota tinggi yang menjulang atau biasa disebut gelungan. Rambut bagian belakang disanggul dan dipercantik. Di mahkota tersebut biasanya ditempelkan bunga kenanga atau cempaka. Kedua bunga ini merupakan alat untuk sembahyang dan juga sering digunakan sebagai persembahan. Selain itu, keduanya juga dianggap wujud Trimurti, tiga dewa di agama Hindu. Bagi wanita Bali, memakai sanggul juga menjadi simbol status pernikahannya. Bagi anak gadis yang belum menikah, maka dia akan menggunakan sanggul atau pusung gonjer ketika melakukan upacara keagamaan, sedangkan perempuan dewasa atau yang sudah menikah menggunakan sanggul pusung tagel. Untuk wanita, mengenakan pakaian ini terlihat anggun, cantik, dan elegan. Selanjutnya, tapih merupakan kain panjang. Biasanya digunakan hingga menutupi jari kaki atau menyentuh lantai. Kain lapis dalam ini biasanya disebut sinjang atau tapih. Ini berguna untuk mengatur langkah agar wanita terlihat anggun. Selanjutnya, kamen merupakan selembar kain yang biasa digunakan sebagai penutup bagian bawah pada pakaian adat Bali. Bila diamati lebih dekat, kamen ini mirip dengan sarung yang bentuknya persegi dan dibuat dari bahan tertentu. Kain pembuat kamen biasanya merupakan kain berbahan tipis. Untuk Payas Agung biasanya menggunakan kamen songket ataupun prada. Setelah menggunakan tapih, biasanya menggunakan kemben atau sabuk songket bermotif prada yang melilit tubuh bagian atas atau menutupi area dada hingga perut. Selanjutnya, perhiasan yang digunakan dalam Payas Agung pada wanita adalah cerik seperti gelang di bahu sebelah kiri serta pending emas seperti ikat pinggang di pinggang, gelang kana di lengan, dan gelang satru di pergelangan tangan. Penggunaan Payas Agung disertai dengan riasan wajah yang mewah. Pada bagian dahi, wanita dirias dengan lengkungan simetris berwarna hitam legam atau biasa disebut dengan srinata, agar wanita terlihat lebih bersahaja. Srinata berfungsi memperindah sekaligus mengoreksi bentuk dahi, serta mengimbangi perhiasan kepala yang sedemikian mewah dan megah. Di antara kedua alis terdapat bindi yang dalam agama Hindu diyakini sebagai simbol penanda cinta, kecantikan, kemakmuran, kehormatan, hingga penangkal nasib buruk. Dahi menjadi lokasi penggunaan bindi karena merupakan tempat cakra keenam. Selanjutnya, detail Payas Agung pada pria. Untuk pria, Payas Agung mengkombinasikan lilitan kain songket mewah dengan jas bludru bermotif Prada Bali. Selain itu, pada bagian atas kepala dapat menggunakan hiasan kepala berupa gelungan lengkap yang terdiri dari petitis keemasan di dahi, tajung bunga bancangan, bunga sandat, dan garuda mungkur. Payas Agung pada pria juga menggunakan tapih, hanya saja tapi pada pria lebih panjang dan menjuntai ke lantai. Pada saat berjalan, tapih ini akan disampirkan ke lengan kiri agar lebih mudah berjalan. Setelah tapih, para pria juga menggunakan kamen, bisa kamen prada ataupun kamen songket. Panjang kamen biasanya dari dada hingga betis.
Umpal yang dipakai pria digunakan untuk memperkuat ikatan tapih dan kamen. Umpal diberatkan sebelah kanan atau tengah namun tertutup ke meja. Selanjutnya adalah baju bludru. Sebenarnya penggunaan baju bludru merupakan payas agung khas Singaraja, namun seiring perkembangan zaman, pemakaian baju bludru telah digunakan masyarakat Bali pada umumnya. Tidak hanya terbuat dari kain bludru, namun pakaian luar yang terlihat seperti kemeja safari atau blazer ini juga bisa ditemukan dalam bahan yang berbeda namun masih terlihat mewah. Kumpulan dari payas agung ini yaitu payas agung merupakan busana adat yang berasal dari daerah Bali yang kegunaannya pada zaman dahulu dan zaman sekarang sangat berbeda. Pada zaman dahulu, pakaian adat payas agung hanya digunakan oleh kaum bangsawan. Sedangkan pada zaman sekarang, banyak masyarakat yang menggunakan pakaian adat payas agung untuk acara pernikahan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.